Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran PAI. SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto, inspiratif, smart, teknologi, kreatif, religius, dan istimewa. Marilah kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi hari ini adalah hari kiamat. Pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat secara bahasa etimologi ialah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal, kehidupan akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia ini. Kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa dunia ini hanyalah sementara dan setelah dunia ini berakhir, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya dan bertanggung jawab atas segala perbuatan baik maupun buruknya sewaktu di dunia. Nama lain hari akhir. Dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nama lain dari hari akhir yang disebutkan Al-Quran itu ada 31 nama. Di antaranya 1. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. 2. Yaumuddin, hari pembalasan. 3. Yaumul Fatah, hari kemenangan. 4. Yaumut Talaq, hari perpisahan. 5. Yaumul Jam'i, hari berhimpun. 6. Yaumul Khulud, hari kekekalan. 7. Yaumul Khuruj, hari keluar. 8. Yaumul Hasyr, hari penyesalan. 9. Yaumul Fasl, hari pemisahan. 10. Yaumut Taghabun, hari ditampakkan semua kesalahan. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Itu terdapat di dalam surat Al-Qari'ah 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Wal jibalu kal ihnil mangfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Tanda-tanda hari kiamat kubra. 1.
matahari terbit dari barat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Sekarang ini matahari terbit dari timur. Nanti kalau sudah kiamat itu dekat, maka matahari akan terbit dari barat. Dan pada saat matahari terbit dari barat itu, manusia semua sadar. Masjid penuh, orang berzikir banyak, tapi imannya orang yang beriman pada saat matahari terbit dari barat itu sudah tidak berguna lagi. Yang kedua, munculnya dabah, binatang. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa. Jadi, turunnya Nabi Isa itu ada sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyun zila fikum ibnu Maryam hakaman muksiton. Jadi nanti pada hari kiamat itu kata Nabi, sungguh demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, akan turun kepada kalian Isa bin Maryam yang menjadi hakim yang adil, yang melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW, menghukum dengan hukumnya Nabi Muhammad, yakni dengan hukum Al-Quran. Berikutnya yang kelima adalah munculnya Imam Mahdi. Yang keenam, ditiupkan sang sangkala oleh malaikat Israfil, tiupan yang pertama. Itu sudah pasti nanti semua ketika ditiupkan sang sangkala itu, semua yang ada di bumi dan langit ini akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di langit dan di bumi akan hancur binasa, kecuali Allah yang kekal. Peristiwa kiamat kubro. Jadi yang dinamakan kiamat itu adalah pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah orang yang mati itu sudah kiamat. Orang yang mati itu tidak mati setelah dia dimatikan dari hidup di dunia ini, pindah ke alam barzakh, ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Jadi ketika orang diantar jenazahnya ke kuburan, setelah orang yang mengantar itu pulang, maka datanglah malaikat munkar dan nakir. Yang berikutnya adalah orang yang akan hidup di alam kubur atau alam barzakh itu akan mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksa. Kalau amal hidupnya di dunia baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kebahagiaan. Sebaliknya ketika dia melakukan banyak kemungkaran ketika hidup di dunia, maka di alam kubur dia akan mendapat siksa. Berikutnya adalah menunggu kiamat kubro datang, dia ditemani amalnya sewaktu di dunia. Amal sholatnya, amal baca Qur'annya, amal silaturahimnya, amal taat kepada gurunya, amal taat kepada orang tuanya, dan seterusnya. Kemudian kiamat, setelah Israfil meniup sang sangkala yang pertama, bumi bergoncang dengan dahsyat dan mengeluarkan seluruh isinya dalam surat Al-Zalzalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ya, di dalam ayat 1 itu idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan seluruh isinya. Al-Zalzalah 1 sampai 2. Yang berikutnya adalah gunung-gunung meletus mengeluarkan larva bagai bulu-bulu yang berhamburan, siap membakar mangsa dan manusia, lari ke sana kemari menyelamatkan diri tapi tidak bisa. Al-Qari'ah 4 sampai 5. Berikutnya adalah Yaumul Ba'ats. Setelah Israfil meniup sangsangkala yang kedua, dunia yang hancur dan rata berubah menjadi alam akhirat. Jadi tiupan pertama bumi hancur, tiupan kedua kembali normal tapi berubah alamnya. Kalau tadi hancurnya dunia itu alam dunia, kemudian berubah menjadi alam akhirat, yakni kehidupan yang berbeda. Berikutnya manusia dibangkitkan dari alam barzakh dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit sebesar atom, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sebesar zarrah pun, dia akan melihat balasannya. Lanjutan peristiwa kiamat kubra. Yang pertama adalah Yaumul Mahsyar. Kita cukupkan sampai sekian dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ini kasihkan aku sih. Jadi sudah Pak, jadi sudah ada nomor